Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Hexa kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Hexa ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha penjualan alat berat. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan alat beratnya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Hexa. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Hitachi sebesar 53,66%, Itochu sebesar 25,05%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 21,29%. Dan teman-teman, ini merupakan dari segi pendapatannya, untuk kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 86,7%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 133%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 5,1%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 16,9%. Dan dari segi asetnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya cukup signifikan sebesar 111%. Dan kenaikan ini juga didasari dari kenaikan hutangnya, dan hutangnya mengalami kenaikan sebesar 267%. Untuk dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 40,9%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya hanya sekitar 6,09%. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat secara histori, memang rata-rata untuk NPM-nya mungkin sekitar 10% ke atas ya. Dan untuk dari segi EPS-nya di 406 dan membuat PER-nya itu di 8,87 kali. Jadi untuk dari segi PER mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat secara mungkin 5 tahun terakhir, kita bisa mendapatkan PER-nya itu sekitar 6-8 kali. Terus untuk dari segi book value-nya, book value sekarang di 4.048. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,89 kali. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, mungkin kita bisa mendapatkan ini merupakan PBV yang paling rendah ya teman-teman untuk Hexa di 2021 ini. Sedangkan sebelumnya semua PBV di atas 1. Dan untuk dari segi DER-nya di 1,18 kali. Dan itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang sebelumnya masih di bawah 1 untuk dari segi DER-nya. Untuk dari segi ROE-nya di 10,03%, jadi mengalami penurunan karena kenaikan book value yang cukup tinggi ya teman-teman, atau dari segi equity yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi yang membuat ROE-nya mengalami penurunan. Untuk dari segi ROA-nya di 4,61%. Dan teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 3.600. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 3.300. Jadi memiliki margin of safety minus 8%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk dari segi GCK, saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit, saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset, saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability, saya berikan no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value, saya berikan oke karena harga jual sekarang di bawah harga book value-nya. Untuk sektor, sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE, saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety, saya berikan no karena negatif. Untuk dividen, saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir, untuk Hexa ini masih royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Hexa ini. Jadi teman-teman, perlu diketahui dulu untuk saham Hexa ini secara laporan keuangannya agak berbeda ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari revenue-nya, dari net profit-nya, teman-teman perlu cocokkan lagi dengan aktual di laporan keuangan. Karena mereka versinya agak berbeda. Mereka closing-nya itu, kalau kita kan closing-nya di akhir tahun, misalnya Q1, Q2, Q3 sampai Q4.
kalau mereka punya closingnya itu di Maret. Jadi secara laporan keuangan agak sedikit berbeda. Dan laporan ini pertama saya ambil dari Indo Premier. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat dari RTI atau dari Stockbit atau apapun, itu mungkin akan sedikit berbeda. Karena saya mengacu pada data dari Indo Premier. Terus yang kedua adalah dari segi Hexa ini adalah merupakan dividen stock. Jadi dia merupakan saham dividen yang dimana dividen yang dibagikan itu cukup tinggi ya teman-teman. Jadi di atas 10% rata-rata per tahunnya dia membagikan dividen. Jadi kalau untuk secara valuasi mungkin bukan concern di situ ya, tetapi mereka kita harus lebih concern adalah di quantity lot-nya. Jadi kalau kita memegang saham Hexa ini dalam jumlah lot yang besar, ya sebenarnya itu sangat diuntungkan karena merupakan dividen stock ya teman-teman. Jadi yang ketiga adalah apakah saya akan membeli saham ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, karena secara saham saya masih cari capital gain. Jadi saya masih belum masuk ke saham-saham yang dividen stoknya tinggi. Jadi untuk sementara saya tidak akan masuk di saham Hexa ini. Tetapi kalau misalnya saham Hexa ini di bawah 3.000 pasti saya akan masuk sih untuk tahun depannya untuk mendapatkan dividen yang lebih besar dari saham Hexa ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.